menulis tafsir ini sebagian di penjara, karena beliau kan Buya Hamka itu di penjara ya, oleh Bung Karno. Nah, mungkin kisahnya pada tahu. Ya. Beliau saya baca, walaupun belum lengkap membaca kitabnya, beliau menulis ini sebagian di penjara. Itu para ulama seperti itu, di penjara bisa nulis kurang merdeka bisa berapa buku itu. Nah itulah ya. Coba bisa berapa buku orang anu sakio ulin bebas gitu. Minimal judul nama-nama wae. Judul nama-nama. Jamari makumullah, menurut Buya Hamka di tafsir Al-Asyar bahwa nu dimaksud idas sama umpatorotenya eta tentang apa? Tentang peredaran cakrawala tidak lagi teratur, ya, tidak lagi teratur. Ya. Jadi intinya ketika langit terbelah ini berarti peredaran cakrawala sudah tidak teratur. Ya. Kenapa? Ya karena kondisi dunia ini kan sudah hancur. Tuh, tapi menurut Syekh Ali As-Subuni dalam kitab Safwatut Tafasirnya, beliau menyebutkan ya, jadi ketika membahas idas sama umpatrot apabila langit terbelah ternyata langit ya mengatakan bahwa terbelahnya langit itu terjadi atas perintah Allah. Karena apa? Karena turunnya para malaikat. Ada yang menafsirkan idas sama umpatrot itu langit terbelah karena para malaikat turun. Para malaikat turun. Ya. Karena dalam hadis Rasul pun ketika sedang berduduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi, Rasul itu kaget sehingga para sahabat itu bertanya, kenapa ya Rasul kaget? Padahal kan sahabat sedang sama-sama. Daya gempa, daya nanaon, tapi Rasul seperti yang kaget. Kata Nabi, aku mendengar langit itu retak gitu ya, itu kata Nabi. Langit itu retak karena penuhnya malaikat di langit. Jadi mun urang namanya dina papan retak teh mah belah robot gitu ya. Ah itu. Ada di situ ya, tapi intinya apa? Bahwa ketika kiamat terjadi, langit itu terbelah. Retak, hancur itu. Nganda mau kealaman ieu. Sabab jalma nu ngalaman kiamat mah jalma pambutut-bututna. Da teu aya jalma iman kiamat mah kan? Teu aya. Naon sababna? Dina kitab Hulu Hara Akhir Zaman disebutkan bahwa beberapa saat sebelum kiamat kubro maksudnya itu kan ada yang namanya apa? Asap. Jadi ada asap. Jadi asap itu apa? Asap setiap yang dihisap oleh orang mukmin, asap itu meninggal orang mukmin. Dimanapun, walaupun orang mukmin yang ada di dalam gua itu asap akan masuk dihisap mati semua. Ya. Jadi yang tersisa orang kafir ya. Doa yang ke kiamat. Coba butut-butut generasi. Mau ada Gusti yang hidup ke kiamat. Karena orang mukmin itu Allah akan matikan semua orang mukmin. Tersisa adalah syarrul bariyah, seluruh makhluk itu orang kafir. Itu yang kedua, ayat kedua, peristiwa kedua ini kan menceritakan tentang peristiwa kiamat. Peristiwa kedua, wa idzal kawakibum tasara. Ya, artinya apabila bintang-bintang jatuh ya berserakan. Nah, bintang raragra gitu. Ya. Ini peristiwa kedua. Jadi sami dimaksud wa idal kawakibum tatarat atau maksud bintang-bintang jatuh itu ya, artinya kata Buya Hamka itu adalah bintang-bintang tidak lagi terikat oleh daya tarik antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, begitu ya. Jadi guys, intinya sistem cakrawala itu sudah hancur aja. Ya, sudah terikat. Jadi contoh, kenapa hari ini bintang bisa gimananya menyinari eksis? Karena ada saling mengikat. Ya. Jalma kayak gitu, mun pabureun saya mah kiamat gitu. Makanya diikat.
Kenapa orang harus diikat dengan ukhuwah? Ya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah ikatan. Ketika orang sudah tidak ikat dengan la ilaha Muhammad Rasulullah, berantakan. Buktina ayeuna nya misalnya fitnah terbesar hari ini di umat Islam itu persatuan umat Islam. Itu fitnah hari ini ujian kita, persatuan di antara umat Islam. Kan umat Islam teh seueur organisasi. Orang teh seueur. Warna seragamnya banyak. Jika pemahaman tentang la ilaha Muhammad Rasulullah-nya ini akan jadi berantakan. Ya kan? Akan saling serang gitu ya. Ustaz satu dan Ustaz yang ulama satu Habib dengan itu akan berserang. Ya, itu karena tidak diikat. Bintang pun sama. Kenapa hari ini bisa eksis gitu menyinari kita? Karena antara satu dengan yang lain diikat. Diikat dengan apa? Dengan tasbih. Gitu ya. Mereka masih bertasbih kepada Allah. Itu pengikat. Makanya ada sebagian ulama menyebutkan kiamat terjadi karena mereka atau makhluk Allah yang di angkasa itu sudah berhenti bertasbih. Artinya sudah bertabrakan. Ya. Makanya kalau dikorelasikan dengan kehidupan kita pun sama. Hidup kita juga akan bertabrakan di dunia ini. Hidup kita akan berjatuhan di dunia ini ketika cantolan kita sudah tidak kuat. Cantolan kita kepada Allah. Ketika ikatan hati kita dengan Allah tidak kuat, kiamat hidup kita. Artinya berantakan, berjatuhan, berguguran. Jadi kadinya, ya. Jadi bukan saja bintang berjatuhan, ya kan? Bintang berjatuhan. Kemudian selanjutnya jamaah rahimakumullah.